Pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini judulnya adalah Alkitab sebagai sumber yang otoritatif atau sumber tertinggi dari teologi kita. Jadi di dalam membangun teologi haruslah dibangun di atas Alkitab. Dan garis besar pelajaran kita kurang lebih adalah ada 5 hal yang mempengaruhi cara kita memahami Alkitab. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah budaya, yang keempat adalah pikiran kita, dan Alkitab itu sendiri. Kalau kita mau persempit ke 5 poin ini, bisa jadi 3, tradisi dan budaya. Sangat erat hubungannya. Pikiran dan pengalaman sangat erat hubungannya. Dan sekarang kita akan bahas apakah tradisi itu. Dari bahasa Latin, traditio, diteruskan. Jadi tradisi adalah satu kebiasaan yang dilakukan sejak lama menjadi bagian dari kehidupan satu kelompok masyarakat. Diteruskan dari satu generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan. Ini diambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Sementara budaya lebih besar dari tradisi. Budaya adalah suatu pola hidup secara menyeluruh dari satu masyarakat. Di sana ada unsur kekerabatan, keyakinan dan agama, politik, adat istiadat, bahasa, perlengkapan hidup, teknologi, mata pencarian, pakaian, bangunan, arsitektur, ilmu pengetahuan, karya seni. Semua ini adalah budaya satu masyarakat. Jadi kita bisa lihat bahwa tradisi adalah bagian dari budaya. Untuk memahami pentingnya tradisi dan budaya, pengalaman dalam hidup seseorang, maka untuk kepentingan diskusi kita hari ini, yang namanya manusia itu sifatnya adalah makhluk yang berarti atau bermakna. Manusia adalah makhluk yang penuh pengertian. Maksudnya, dia melihat pohon, dia melihat mobil, dia melihat pesawat, dia naik pesawat, naik mobil. Itu dipahami sebagai suatu pengalaman. Ketika saya naik pesawat pertama kali, itu adalah mempunyai makna tertentu dalam hidup saya. Mungkin kemajuan, mungkin cita-cita yang tercapai, mungkin impian yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Itu adalah hal yang berhubungan dengan meaning atau makna atau arti. Nah, supaya hidup itu berarti, manusia cenderung mengulangi hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang buruk dan tidak baik. Dan pengulangan ini dan penghindaran ini menjadi habit atau kebiasaan. Maka manusia adalah makhluk kebiasaan.
Dan di dalam kebiasaan ini, ketika diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, menjadi satu tradisi. Dan tradisi bagian dari budaya. Ini semua adalah berfungsi untuk memberi pengertian dan pemaknaan. Jadi boleh saja saya ke gereja, dalam hal ini gereja Yunista. Orang lain ke gereja, tetapi pemaknaan pengalaman bergereja itu berbeda satu orang dari orang yang lain. Karena manusia adalah makhluk yang berarti. Sebagai contoh, saya akan memberi satu contoh di sini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa di saat tempat lahir dapat melindungi hari tua. Kalau Anda melihat dan mendengar lagu tadi, bagaimana perasaan Anda? Yang pertama, Anda merasa kagum dan terharu melihat para pemimpin bangsa sedang menyanyi. Dan lagunya adalah Indonesia Pusaka, Indonesia tanah air beta. Dan ketika mereka menyanyikan lagu itu, Anda ikut meresapi kata-kata mereka. Indonesia tanah air beta, itu tanah air dia dan juga tanah air saya. Maka kita menjadi satu masyarakat yang memiliki tradisi budaya yang sama. Bahwa dia mengatakan tanah air, saya mengerti bahwa itu adalah tanah air yang sama. Tempat berlindung di hari tua. Kata-kata itu jadi sangat mengharukan. Tapi bayangkan kalau orang non-Indonesia, bangsa yang tidak bisa bahasa, orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang belum pernah ke Indonesia, belum pernah ketemu orang Indonesia, melihat video tadi dengan hormat kepada para pemimpin bangsa tadi, para presiden Indonesia, maka orang akan mengharapkan kualitas suara. Orang akan mengharapkan wajah yang fotogenik. Yang mana bagi kita ketika menonton video tadi, kita tidak persoalkan kualitas suara, kita tidak persoalkan wajah mereka apakah tampan atau tidak, tetapi ada perasaan yang jauh lebih besar daripada itu. That is meaning. Itulah makna. Dan belum lagi
kalau dilihat sejarah video tadi, dibuat ketika bangsa Indonesia sedang terpecah-pecah, berkubu-kubu, mengikuti kepentingan politik masing-masing. Dan para pemimpin bangsa bersama-sama menyanyi Indonesia Tanah Air Beta. Tiba-tiba, fakta bahwa mereka mau menyanyi saja sudah sangat bermakna. Sementara untuk orang yang tidak kenal mereka, tidak tahu Indonesia, mereka bertanya, kenapa orang-orang seperti ini kok berani-beraninya menyanyi? Jadi itu dari unsur pemaknaan. Maka sekarang saya akan memberi contoh yang lain, yaitu baik. Apa yang bisa kita bahas dari penampilan tadi? Nomor 1, secara kualitas suara, suaranya sangat baik. Secara melodi lagu itu, melodinya sangat merdu dan hikmat. Iringan musiknya orkestra. Hanya satu persoalannya, yaitu isi kata-katanya. Yang mana kata-kata di dalam lagu itu, tanah airku, mengingatkan orang Indonesia kepada tanah air Indonesia. Dan karena yang dibahas adalah tanah air Indonesia, maka lagu yang merdu tadi, lagu yang hikmat tadi, tidak memenuhi syarat untuk jadi lagu gereja. Saya tidak heran kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa saya mainkan lagu tadi di diskusi sekolah sahabat. Tapi karena kita sedang belajar sekolah sahabat dari rumah, untuk memberi ilustrasi tentang apa itu budaya, maka
secara syarat-syarat musik, keindahan, harmoni, cara menyanyi, Lea Simanjuntak dengan lagunya Tanah Airku tadi sangat memenuhi syarat untuk jadi lagu gereja. Kalau saja lagu itu diciptakan oleh orang Jerman, nyanyi bahasa Jerman, atau contoh di Amerika ada lagu God Bless America, The Land That I Love. Karena ada kata-kata God Bless America, dan Amerika dianggap sebagai negara Kristen, maka tiba-tiba lagu God Bless America di gereja-gereja Amerika lulus jadi lagu yang pantas dinyanyikan di gereja. Sementara lagu Tanah Airku tidak lulus. Kenapa? Masalah makna. Karena Indonesia bukan negara Kristen. Coba lagu Tanah Airku itu, syairnya bagian dari buku Mazmur, maka tiba-tiba syair yang mengatakan, walaupun banyak negeri yang kujalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah kurasa senang. Tiba-tiba jadi ayat yang sangat mengharukan. Tapi karena ini lagu non-Kristen, non-Alkitab, maka lagu ini dianggap tidak memenuhi syarat. Yang berikutnya, syair dari lagu ini. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Ibu Sud, pengarang lagu ini, tidak mengatakan bahwa kampung dan rumahnya lebih indah, lebih permai dari negeri-negeri lain. Dia hanya mengatakan dia sudah kunjungi berbagai negeri yang masyhur permai, dan harus diakui banyak tempat-tempat indah di luar Indonesia. Di sisi lain, banyak tempat di Indonesia yang tidak kalah indahnya, bahkan lebih indah. Tapi problemnya bukan di situ. Posisi kampung dan rumahku, dia tidak mengatakan lebih indah, lebih hebat. Dia mengatakan lebih senang. Di sanalah ku rasa senang. Kembali, manusia adalah makhluk makna, arti. Kita bisa jalan-jalan mengunjungi kota New York dan berjalan di depan gedung-gedung pencakar langit yang begitu hebat. Kita bisa jalan-jalan di kota San Francisco dengan bukit-bukitnya dan tata kota yang begitu indah. Kita bisa kunjungi Hollywood yang terkenal di dunia sebagai pusat industri perfilman. Kita senang mengunjungi tempat-tempat itu, tapi waktu kita sebagai orang yang merantau di luar negeri, pulang ke Indonesia, mendarat di Jakarta, dari situ meneruskan perjalanan ke kampung halaman, rasa gembiranya itu beda dengan kebanggaan mengunjungi New York, San Francisco, Los Angeles. Di sanalah ku rasa senang. Kenapa? Kampung halaman kita adalah tempat yang membentuk kita menjadi siapa kita. Tergantung di mana kita dibesarkan. Di dalam masyarakat yang bagaimana kita dibesarkan. Sepanjang sisa hidup kita, kemanapun kita pergi, apa yang kita capai, apa yang kita alami, selalu diukur dengan kampung halaman dari mana kita berasal. Contoh sederhana waktu saya bisa
bersekolah di Andrews University, duduk di kelas, melihat teman-teman satu kelas orang dari berbagai bangsa, melihat profesor yang selama ini namanya hanya saya dengar atau saya baca dari buku-buku yang ditulis. Maka tiba-tiba saya berkata di dalam hati, anak dari kampung Cihideng, anak dari Parompong, anak dari Cisarua, bisa duduk di Andrews. Wow, suatu perjalanan yang jauh. Ketika kita kunjungi tempat lain, kita bandingkan berapa jauhnya perjalanan hidup itu dari kampung halaman kita ke tempat yang sedang kita kunjungi. Ketika seseorang menjabat suatu jabatan, dia akan membandingkannya dari mana asal usulnya, kampung halamannya, sampai dia bisa di sini. Itulah identitas kampung dan rumahku. Yang saya mau katakan bahwa tradisi, budaya, pengalaman, cara berpikir itu tidak bisa dibuang dari manusia. Karena itulah cara manusia berfungsi di dunia ini. Maka dalam belajar sekolah sahabat, jangan sampai karena kita mengagungkan Alkitab, kita buang semua tradisi salah, budaya salah, pengalaman salah, akal itu salah. Poin pelajaran sekolah sahabat bukan itu. Sebaliknya, kita ini berfungsi berdasarkan tradisi, budaya, pengalaman, cara berpikir, berdasarkan identitas dari mana kita berasal. Maka sekarang saya akan bicara tentang tradisi orang Yahudi. Yang pertama, kita harus ingat bahwa tradisi ini dimulai dan terutama berkembang ketika masa pembuangan. Ketika mereka jauh dari kampung halaman, generasi muda lahir. Bagaimana supaya generasi muda ini tidak hilang identitasnya sebagai umat Tuhan? Bagaimana menerangkan Alkitab kepada generasi yang tidak pernah besar di negeri Kanaan? Maka Alkitab harus diterangkan dan diterangkan, dijelaskan, dan penjelasan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi lain, ke generasi lain, yang mana setelah sekian lama menjadi cara hidup yang disebut tradisi. Yang kedua, kita harus ingat antara buku Maleaki dengan Injil Matius itu tenggang waktunya kurang lebih 400 tahun. Di Mazmur pasal 74, di sana diungkapkan, Mazmur ini bicara tentang doa seseorang di dalam pembuangan. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada nabi, dan kami tidak tahu berapa lama. Bayangkan mereka hidup tanpa bimbingan nabi, tanpa bimbingan firman Tuhan yang segar, yang langsung diucapkan. Di pembuangan ratusan tahun. Maka supaya mereka bisa hidup setia kepada Tuhan, mereka bergantung kepada tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dari leluhur mereka. Jadi pertama kita harus lihat bahwa tradisi orang Israel adalah usaha mereka untuk menjaga identitas bahwa mereka tetap umat Tuhan. Jangan kita langsung lompat ke buku Markus dan Yesus katakan salah, jadi semuanya jelek. Kalau tidak ada tradisi yang namanya
bangsa Yahudi, umat Israel itu punah. Nah, secara lebih spesifik, kata tradisi yang digunakan di Alkitab, itu bahasa Grekanya adalah paradosis. Itu adalah kumpulan petunjuk, terutama petunjuk-petunjuk ritual, yaitu cara-cara beribadah. Yang mana dengan berjalannya waktu, diyakini oleh orang Yahudi bahwa petunjuk-petunjuk itu asal mulanya dari Musa, disampaikan kepada Yosua, dan Yosua kepada tua-tua, dan dari tua-tua satu ke generasi. Unbroken succession, tidak terputus-putus petunjuk-petunjuk Musa yang diucapkan. Kita bicara tentang yang non-Alkitab ini, yang mana adalah penjelasan tentang hukum Taurat yang tertulis, yang mana dengan berjalannya waktu, tradisi-tradisi ini, ajaran-ajaran ini yang selama ini mendampingi Alkitab, statusnya jadi sederajat dengan Alkitab. Paulus adalah contoh yang menarik tentang tradisi. Di Galatia pasal 1, dia melihat ke belakang hidup dia ketika dia menjadi penganiaya orang Kristen. Penganiayaan itu hanya akibat dari cara berpikir, tradisi, budaya yang sedang dia yakini saat itu. Dia katakan, saya ini di dalam bidang agama-agama orang Yahudi, saya itu jauh lebih maju dari orang-orang sebangsa saya dan yang seumur saya. Menunjukkan dia itu sangat tekun beragama. Dan lebih jauh dia katakan, di dalam mengikuti tradisi yang diturunkan oleh para leluhur, saya jauh lebih setia dalam menjalankan ajaran leluhur bangsa Yahudi. Baik, kemudian dia jadi Kristen. Pertobatan di dekat pintu gerbang Damaskus. Dia menjadi juru kabar Tuhan. Yang menarik, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 11 dan di 2 Tesalonika 2, dia bicara tentang tradisi paradosis yang dia sendiri turunkan kepada pengikutnya, yaitu orang Kristen yang dia tobatkan, orang-orang yang dia tobatkan menjadi Kristen. Tirulah aku sebagaimana aku meniru Kristus. Jadi dia yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah pemahaman dia, kesetiaan dia kepada Tuhan Yesus. Dan aku memuji kamu, saudara-saudaraku, bahwa kamu mengingat akan aku. Dan semua mengingat akan aku di dalam segala sesuatu. Dan memelihara, bahasa Indonesianya ajaran, tetapi bahasa Grekanya paradosis, yang terjemahan literalnya adalah tradisi, dan memelihara tradisi-tradisi yang telah aku berikan kepadamu. Jadi sekarang selain Paulus menulis surat-surat, dia mempunyai petunjuk-petunjuk spesifik tentang cara hidup yang harus dilakukan sebagai identitas orang-orang yang menjadi Kristen ini untuk diturunkan kepada anak mereka dan kepada anak dari anak-anak mereka. Jadi Paulus membangun tradisi yang lain, yaitu tradisi sebagai orang Kristen. 2 Tesalonika 2
ayat 15. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, tetap teguh dan berpegang erat kepada, bahasa Indonesianya ajaran, tapi kepada tradisi, kebiasaan yang telah kuajarkan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk surat-surat. Nah, manusia adalah makhluk kebiasaan, a creature of habit. Dan kebiasaan itu yang membuat kita merasa aman dan nyaman sampai kepada posisi kita merasa damai dalam menjalani hidup. Contohnya, kalau kita masuk ke gereja, maka kita mau interior gereja itu seperti yang kita tahu. Bagaimana kalau tiba-tiba kita masuk gereja, mimbarnya ditaruh di belakang dan bangku-bangkunya ditaruh di platform, podiumnya ditaruh di belakang. Bagaimana kalau tiba-tiba pengkhotbahnya gantinya berkhotbah dari mimbar, berkhotbah dari samping, atau berkhotbah dari belakang? Bagi sebagian orang tidak peduli, bagi yang lain merasa kebiasaannya terganggu. Dan ketika kebiasaannya terganggu, dia rasa kehilangan rasa aman, rasa nyaman, dan jadi kehilangan arti dari pengalaman berbakti pada hari itu. Maka kebiasaan-kebiasaan ini yang diturunkan adalah untuk menolong memaknai pengalaman. Jadi, kata tradisi tidak hanya muncul di gereja zaman pertengahan dan itu adalah tradisi yang salah. Kalau kita lihat di Alkitab, tradisi sendiri sudah mulai muncul. Bagaimana membangun identitas, tradisi, budaya orang Kristen di tengah-tengah kekafiran. Nah, jadi apa poin pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini? Yang mau diingatkan adalah baik tradisi maupun pengalaman hidup maupun budaya maupun cara berpikir kita itu sifatnya terbatas. Ruang lingkupnya terbatas. Sebagai manusia Indonesia, saya mempunyai tradisi budaya yang saya yakini dan yang saya jalankan supaya hidup itu penuh arti. Tetapi boleh jadi tradisi budaya itu hanya jalan kalau di Indonesia. Begitu saya keluar dari Indonesia, tradisi itu tidak jalan. Karena terbatas, karena tradisi budaya itu jalan memerlukan satu lokasi. Dan perlu satu masyarakat. Dan perlu pengalaman. Contoh sederhana. Di lingkungan tradisi budaya masyarakat Indonesia, minimal yang diajarkan melalui peribahasa waktu kita kecil di bangku sekolah dasar, konsep bahwa orang pendiam jauh lebih baik daripada orang yang banyak bicara. Diam adalah emas. Padi semakin penuh semakin tunduk. Tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau air itu tenang, karena itu dalam. Yang mana secara tidak sadar di alam bawah sadar kita bahwa orang pendiam, orang yang rendah hati, itulah cerminan kebaikan. Maka
beberapa orang Indonesia yang mungkin juga masalah budaya lain, tapi itu bukan urusan kita. Ketika bersekolah ke luar negeri, di mana anak-anak siswa sampai mahasiswa sudah dilatih dari kecil untuk bicara. Kalaupun salah tidak apa-apa, tidak ada yang salah, yang penting berani bicara. Maka mahasiswa Indonesia yang pintar tetapi pendiam ini dianggap oleh kawan sekelasnya, dianggap oleh gurunya tidak tahu apa-apa. Buktinya dia diam terus. Jadi diam di Indonesia bagus, diam di budaya lain jelek. Di Amerika kalau melamar kerja, kita harus bisa menceritakan dengan hebat apa-apa saja yang sudah kita lakukan, yang sudah kita capai, supaya orang yang akan mempekerjakan kita bisa mengetahui apa yang diharapkan dari kita. Tetapi kalau di Indonesia melamar kerja dan kita bicara terlalu banyak, justru human resources akan berpikir orang ini terlalu banyak bicara, sombong, tidak rendah hati. Justru mungkin kita tidak diterima karena terlalu banyak bicara. Di sini yang saya sedang mau bicarakan adalah keterbatasan tradisi budaya, yaitu baik di satu tempat bisa kurang baik di tempat lain. Di budaya tertentu menunjukkan sikap hormat untuk masuk ke rumah ibadah adalah dengan cara buka sepatu. Waktu saya sekolah di Filipina, ada mahasiswa dari Bangladesh. Setiap kali kami masuk ruang ibadah untuk acara sekolah sahabat, khotbah, dia akan buka sepatunya di depan pintu. Sementara kami yang dari tempat lain tetap pakai sepatu masuk. Rasa hormat di dalam budaya dia bahwa masuk gereja Kristen buka sepatu. Tetapi di dalam budaya lain, kalau mau hormat itu harus pakai sepatu. Jangan memperlihatkan kaki, karena kaki itu kesannya kotor, kaki itu kesannya kurang baik. Jadi kaki harus dibungkus dengan sepatu yang bagus sebagai tanda hormat. Nah, jadi ini sama-sama rasa hormat. Buka sepatu atau pakai sepatu. Disinilah keterbatasan tradisi budaya. Nah, maka kita perlu cerdas. Gantinya melihat budaya satu salah dengan budaya lain yang salah. Kita coba lihat prinsip kebaikan apa yang hendak disampaikan oleh budaya tersebut. Jadi menghormati. Tetapi hubungan antara budaya, pengalaman, tradisi, dan cara berpikir ini dengan Alkitab adalah Alkitab meluaskan wawasan berpikir kita. Dari tradisi budaya, dari mana kita datang. Apa itu baik, apa itu yang buruk, apa yang sopan, apa yang tidak sopan, apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Bagaimana cara yang hormat kalau ada orang mati, bagaimana dia diperlakukan. Bagaimana cara yang pantas untuk menjalankan acara pernikahan. Semua itu ada tata keramanya, ada susunannya berdasarkan tradisi budaya. Tapi Alkitab tidak hanya bicara tentang kematian. Wawasan kita diperluas tentang kebangkitan setelah kematian. Bahwa akan ada kebangkitan dan hidup kekal. Tiba-tiba kita diajak berpikir lebih jauh dari tradisi budaya kita. Seperti lagu yang saya mainkan tadi, Indonesia tanah air beta. Tanah airku tak akan kulupakan.
tiba-tiba oleh Alkitab kita diajak berpikir tentang negeri surgawi. Tempat yang lebih luas, lebih baik dari sekedar kampung halaman yang kita cintai itu. Yang mana boleh jadi seperti pengalaman orang Yahudi ketika mengalami pembuangan. Dengan berlalunya waktu, kampung halaman kita itu berubah. Oleh karena perubahan-perubahan di sekitar, dan kita kehilangan rasa romantis, rasa keindahan, rasa kenyamanan yang kita miliki setiap kali kita pulang kampung. Semakin berubah, semakin berbeda. Bagi generasi muda yang tinggal di situ justru itu kebaikan. Bagi kita yang dulu pernah ke sana, tiba-tiba kita kehilangan sebagian dari identitas kita, bahwa rumah di mana saya dibesarkan, lingkungan yang di mana saya dibesarkan ternyata sudah digusur, berubah menjadi perkebunan, berubah menjadi apartemen, berubah menjadi pabrik. Alkitab mengajak kita melihat kepada tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Dan ada satu poin yang lebih jauh lagi, di mana Alkitab di atas tradisi, budaya, dan pengalaman, yaitu masalah dosa. Tradisi dan budaya bicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang bagus, apa yang jelek, apa yang benar, apa yang salah. Tapi problem dosa, hanya Alkitab satu-satunya buku suci di dunia ini yang membahasnya secara panjang lebar. Maka sekarang kembali di pelajaran sekolah sahabat kita ditunjukkan di Markus pasal 7 bagaimana Tuhan Yesus berdebat dengan ahli Taurat, orang Farisi, tentang tradisi. Yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah Markus 7 ayat 13. Yaitu, kamu melalui tradisimu membuat firman Tuhan jadi tidak berfungsi. Making the word of God no effect through your tradition. Di sini poinnya, bahwa ketika tradisi yang dianut mematikan Alkitab, kita harus bicara tentang orang Yahudi dengan tradisi mereka dengan kata-kata Yesus ini. Karena mereka ini beda dari bangsa lain. Dalam arti, tradisi mereka dan Alkitab mereka paralel. Alkitab diberikan kepada mereka. Tetapi dengan berjalannya waktu, tradisi yang mereka bangun tujuannya baik, menjaga identitas, menjaga kelangsungan kebangsaan, mengorbankan Alkitab, di mana kalau harus pilih tradisi atau Alkitab, pilih tradisi. Di sini poinnya. Nah, kita beda. Kita adalah orang-orang yang ditobatkan dari tradisi non-Alkitab menjadi pengikut Alkitab. Maka kepada kita pilihannya sangat jelas. Ketika tradisi kita melawan Alkitab, marilah kita ikut Alkitab. Tetapi bagi bangsa Yahudi, persoalan mereka sangat dalam, yaitu bagaimana mungkin kamu yang lahir dengan Alkitab, tradisimu mematikan Alkitab, membuat Alkitab jadi kehilangan kuasanya, kehilangan daya hidupnya sebagai firman Tuhan. Maka panggilannya adalah bagaimana fungsi Alkitab di dalam hidup kita
sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai masyarakat. Di dalam segala tradisi, budaya, pengalaman, dan cara berpikir kita. Jawabannya, fungsi Alkitab adalah untuk memurnikan. Kita adalah manusia berdosa. Kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Dan dalam mengikut Tuhan, dalam mengikuti Alkitab, hidup kita dimurnikan. Cara berpikir, cara bersikap, cara berkata-kata, mengambil keputusan dimurnikan. Dan proses pemurnian ini berlangsung di dalam tradisi, budaya, pengalaman saya sebagai orang Indonesia. Bagaimana saya bisa menjadi orang Indonesia yang lebih baik? Di dalam tradisi sopan santun tata krama Indonesia, karena saya dimurnikan oleh Alkitab. Jadi itulah fungsi Alkitab sebagai sumber otoriti berteologi. Yaitu, bukan berarti begitu saya percaya Alkitab, saya buang semua tata cara, tata krama, budaya, tradisi karena itu salah. Maka kita akan jadi orang aneh. Dibilang Israel bukan, dibilang Indonesia juga sudah bukan, dibilang Amerika juga bukan. Panggilannya adalah bagaimana pemahaman kita, pengalaman kita dalam membaca Alkitab memurnikan pribadi kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita sebagai orang Indonesia di dalam tradisi, budaya, pengalaman bangsa Indonesia. Hanya kalau kita begitu, kita menjadi berkat bagi masyarakat kita. Gantinya menjadi orang aneh. Inilah yang bisa kita bahas untuk sahabat ini.